Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasa pertemuan yang ke-12, negara muslim dan hak-hak kaum minoritas. Bagian pertama, para modernis dan kaum sekularis beranggapan jika negara muslim terbentuk, maka rezimnya akan bertindak secara lalim dengan menyia-nyiakan hak-hak kaum minoritas agama, khususnya pemeluk agama Kristen, karena dilatari oleh aturan Islam yang harus diterapkan. Sebuah aturan yang akan berakibat terutama pada hal-hal berikut. Poin A, kaum minoritas disebut sebagai al-zimmah, dalam arti negara akan memarginalkan atau meminggirkan mereka dan memandang rendah kepada mereka dengan sebelah mata. Poin B, negara juga akan membebani mereka dengan keharusan membayar jizyah. Bagaimana bunyi firman Allah SWT berikut, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Surah At-Taubah ayat 29. Poin C, negara juga akan membebani mereka kaum minoritas dengan kewajiban-kewajiban agama Islam, padahal mereka bukan pemeluk dan tidak mengimani agama Islam. Poin D, negara tidak akan memberikan berbagai jabatan birokrasi dan kemiliteran kepada mereka. Akan ada diskriminasi karena jabatan-jabatan tertentu khusus diberikan kepada kaum muslimin, sementara mereka tidak boleh menjabatnya. Maka untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut di atas, kita harus mengkajinya satu persatu dengan menggunakan berbagai argumentasi yang berasal dari sumber yang murni dan terpercaya, kemudian diperkuat dengan logika-logika pengetahuan yang tepat. A. Masalah al-zimmah. Subbab A. Tentang persoalan al-zimmah, perlu dilihat bukankah zimmah berarti janji dan jaminan pelindungan. Jadi kaum minoritas menurut konsep Islam akan mendapatkan jaminan pelindungan dari Allah, Rasulullah, serta kaum muslimin secara keseluruhan. Secara agama tidak boleh ada seorang pun yang merusak jaminan mereka atau melanggar perjanjian mereka. Juga melindungi agama, nyawa, harga diri, dan harta kekayaan mereka. Dalam hal ini dasar atau kaidah yang digunakan dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin, baik yang awam ataupun mereka yang berilmu, adalah hak mereka sama dengan hak kami. Kewajiban mereka sama dengan kewajiban kami, yaitu kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak secara umum. Jika istilah al-zimmah memiliki kesan yang kurang baik bagi saudara-saudara kita yang memeluk agama Kristen, atau mereka disudutkan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharuskan kita untuk menggunakan istilah tersebut? Kita bisa mengubahnya dengan istilah lain seperti warga negara atau warga pribumi. Dasar yang menguatkan adalah karena fuqaha menganggap al-zimmah sebagai warga negara muslim. Warga negara di sini berarti penduduk dalam sebuah negara yang berkewarganegaraan sama dengan penduduk lainnya. Subbab B, persoalan jizyah atau peti. Adapun tentang masalah jizyah ini, kita harus mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran surah At-Taubah ayat 29. Dalam keadaan tunduk atau as-saghirun, maksudnya mereka tunduk kepada negara dan patuh terhadap undang-undang sipil yang berlaku. Sebagai bukti ketaatan mereka terhadap pemerintah negara ini ditunjukkan dalam bentuk membayar persentase sekadarnya dari harta kekayaan mereka. Sebaiknya negara berkewajiban menjaga dan melindungi mereka.
juga menanggung biaya hidup bagi mereka yang lemah, sebagaimana tindakan Sayyidina Umar yang mengambil dana dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan kaum minoritas yang lemah ekonomi dan kesehatannya, juga orang-orang non-muslim yang membutuhkan, termasuk bagian keluarganya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada bagian kedua. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.